Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih, salam sehat untuk kita semua. Marilah kita awali aktivitas pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh menjalani dengan sukacita yang dari Tuhan melalui firman Tuhan yang menuntun dan mengajari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Jika kita bertanya kepada seseorang ketika dia mengalami yang namanya jatuh atau mengalami keterpurukan dan dia bisa bangkit lagi, pasti dia akan menjawab, mengapa dia bisa bangkit? Pasti jawabannya kepada kita, karena ada yang namanya pengharapan. Dan pengharapan itulah yang harus kita miliki di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara yang terkasih, pengharapan adalah kekuatan seseorang dalam menjalani kehidupan. Tanpa pengharapan, orang akan mudah putus asa dan kecewa dan tidak bisa bertahan. Itu sebabnya kita sering mendengar bahwa orang bisa bertahan 3-5 menit tanpa udara. Orang bisa bertahan makan dan minum 40 hari. Tapi orang bisa putus asa 1 detik karena tanpa ada yang namanya pengharapan. Itu sebabnya dalam nas ini pagi ini yang menyapa kita, bagaimana Rasul Paulus dalam penderitaannya yang begitu berat, dalam melewati begitu susahnya rintangan-rintangan, dia menuliskan suatu hal yang meyakinkan kita, yang menaruh pengharapan. Bagaimana dia mengatakan bahwa mereka menaruh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya dia membuat suatu hal yang menakjubkan, dari kematian yang begitu nyeri, yang begitu menyedihkan, sama sekali tidak ada pengharapan. Tetapi ketika ada proses kebangkitan dalam Yesus Kristus, disitulah timbul yang namanya pengharapan. Oleh sebab itu, pengharapan inilah yang selalu harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu sulitnya yang kita alami, begitu kelamnya, begitu beratnya tantangan, tetapi pengharapan dalam Tuhan tidak pernah pudar, bahkan tidak pernah mati. Ingatlah selalu akan pohon cemara yang selalu memberikan kehijauan daunnya, walaupun situasi lingkungannya tidak mendukung, tetapi dia tetap memberikan
hijau kepada sekitarnya. Ketika pohon lain layu, tapi pohon cemara bisa bertahan, itulah yang namanya pengharapan. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan ini dengan pengharapan yang dari Tuhan, sama seperti Rasul Paulus, sehingga engkau dikuatkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan kepada kami, di mana kami boleh belajar, boleh memahami, dan boleh dapat mencontohkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan kami, di mana dia boleh bertahan di setiap situasi yang berat sekalipun, karena dia menaruh pengharapan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan boleh dapat memberikan sesuatu keyakinan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah pengharapan ini yang boleh kami pegang di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami boleh menjalani masa-masa yang sulit yang kami alami saat ini dengan pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.